menyampaikan materi yang terkait dengan artikel ilmiah. Jadi sekarang saya akan memberikan pengantar mengenai apa itu artikel ilmiah dan mengapa kita harus menuliskan artikel ilmiah dan bagaimana caranya atau bagaimana harusnya kita menulis artikel ilmiah. Jadi artikel ilmiah itu apa sih gitu ya? Baik, jadi artikel ilmiah itu kemarin mungkin sudah belajar ya, entah di mata kuliah ini atau mungkin mata kuliah yang lain seperti bahasa Indonesia, bahwa tulisan itu ada banyak macamnya ya. Tapi secara garis besar itu dibagi dua ya, tulisan ilmiah dan non ilmiah. Tulisan ilmiah itu juga macam-macamnya banyak, ada penelitian, skripsi, disertasi, tesis, kemudian ada salah satunya adalah artikel ilmiah. Jadi artikel ilmiah itu salah satu jenis tulisan ilmiah, dan tentu saja seperti halnya tulisan ilmiah yang lainnya. Jadi tulisan ilmiah itu punya aturan dan caranya sendiri gitu ya, nggak bisa kalau yang nulis bebas itu namanya yang non ilmiah tadi. Yang kalau non ilmiah seperti nulis buku catatan harian gitu ya, atau diary, nulis apalagi misalnya itu tidak terikat pada satu aturan khusus, kecuali misalnya kayak nulis puisi, nulis cerpen, meskipun kategorinya non ilmiah, tapi ya ada cara-caranya menuliskan gimana sih kalau mau menulis puisi yang bagus gitu, teorinya ada, menulis cerpen atau novel itu ada, tapi lebih orang itu bebas gitu ya mengekspresikan apa saja yang ada di pikirannya. Nah, itu berbeda sekali dengan tulisan ilmiah yang rambu-rambunya, aturan-aturannya itu, pedomannya itu sangat ketat gitu. Jadi kita nggak bisa menuliskan secara semau gue gitu ya. Pokoknya nulisnya terserah saya. Itu enggak, karena kalau dalam tulisan ilmiah itu ada pedoman, ada rambu-rambu yang harus kita ikuti. Salah satunya selain kemarin mungkin ada terkait skripsi, terkait penulisan proposal, dan yang berikutnya adalah artikel ilmiah. Nah, jadi artikel ilmiah ini definisinya adalah suatu karya ilmiah yang ditulis untuk dimuat di dalam jurnal ilmiah dengan tata cara penulisan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan. Jadi artikel ilmiah itu adalah satu jenis karya tulis yang nantinya dimuat di jurnal, ya. Jadi dipublikasikan, dibaca orang. Apalagi sekarang zamannya online dan jurnal pun sekarang menggunakan e-jurnal gitu ya, OJS namanya, online journal system. Karena jurnal pun sekarang harus wajib online ya, itu ketentuan dari Kemendristekdikti, pemerintah. Semua jurnal yang terakreditasi itu wajib online, maka kalau Anda menulis, kalau teman-teman menulis, tulisan Anda itu bisa dibaca oleh siapa saja. Semua orang bisa mengakses, bisa membaca. Nah, itulah kenapa nulisnya harus bagus, gitu kan. Kalau tulisan kita itu dibaca orang, dan tulisan kita misalnya kurang bagus, kurang memenuhi standar, ya malulah. Siapa penulisnya, gitu kan ya. Nah, itulah kenapa jurnal artikel ilmiah itu punya tingkat keilmiahan paling tinggi, paling atas dibandingkan yang lainnya. Misalnya seperti buku, gitu ya. Termasuk skripsi, karya laporannya, laporan penelitian, itu yang karya keilmiahannya paling tinggi itu artikel ilmiah. Kenapa demikian? Karena diseleksi secara ketat, cara penulisannya juga ada pedoman-pedomannya yang sangat ketat, lalu tingkat semua informasi terkait penelitian terbaru itu ada di situ, di artikel ilmiah, dan diakses oleh banyak orang. Kalau skripsi itu meskipun sekarang ada repository ya, jadi ada penyimpanan online, tapi kalau di Indonesia ini yang saya tidak mengerti, kenapa penyimpanan online seperti skripsi, tesis, disertasi, tapi itu biasanya yang hanya dibaca bab pendahuluan saja. Padahal disertasi saya misalnya di kampus saya di Monash University itu free access, bisa di-download oleh siapa saja, full satu disertasi gitu. Tapi memang itu ada perjanjian dulu gitu ya, ketika kita mengumpulkan, kalau di luar negeri itu ketika kita mengumpulkan disertasi itu ada semacam formulir yang harus diisi, form kesediaan, apakah
disertasi ini boleh diakses oleh orang, atau ada data khusus, data penting khusus yang hanya misalnya tidak bisa diakses secara terbuka, misalnya karena terkait hak paten, terkait sesuatu yang harus dilindungi, sehingga misalnya hanya bisa diakses secara terbukanya setelah 5 tahun. Itu ada seperti itu. Tapi kalau di sini setiap kali saya mengecek entah itu skripsi, tesis, disertasi, kalau kita buka yang versi online itu yang hanya bisa dibaca tuh daftar isi sama judul dan pendahuluan biasanya. Ke bagian isinya tuh enggak. Padahal tingkat keilmiahan satu karya itu semakin tinggi kalau banyak orang mengakses, membaca, dan mengutip. Jadi kalau ada suatu tulisan dikutip oleh banyak orang, itu berarti tulisan dia itu tingkat keilmiahannya itu tinggi gitu ya. Jadi cirinya karya ilmiah itu berhasil atau tidak tuh dilihat dari berapa yang membaca dan berapa yang mengutip. Nah itu kan kalau online itu semakin memudahkan gitu ya. Nah ada tata cara yang harus diikuti, pedoman yang harus diikuti, dan kalau dalam artikel ilmiah nanti di jurnal itu ada namanya gaya selingkung. Selingkung itu artinya satu lingkungan, jadi satu gaya penulisan yang hanya berlaku di jurnal tersebut. Setiap jurnal punya gaya selingkung, punya style, dan itu yang harus kita ikuti. Jadi kalau kita mau nulis di jurnal A, jangan ikut ketentuan gaya selingkungnya jurnal B gitu. Jadi harus sesuai dengan ketetapan atau ketentuan di jurnal tersebut. Nanti ya penjelasannya lebih lanjut. Berikutnya, artikel ilmiah itu adalah hasil penelitian lapangan atau laboratorium, hasil pemikiran dan kajian pustaka atau hasil pengembangan proyek. Bisa, maksudnya pengembangan proyek itu bisa dari laporan penelitian, dari skripsi diambil gitu ya, dari tesis atau dari disertasi diambil tulisannya lalu dikemas ulang sesuai dengan aturan-aturan penulisan artikel ilmiah lalu dikirim ke jurnal. Jadi bedanya kalau kemarin teman-teman menulis desain penelitian atau proposal itu baru rencana ya, ini yang akan saya lakukan kan gitu ya. Ini yang akan saya teliti. Kalau artikel ilmiah itu harus sesuatu yang sudah diteliti, yang sudah ada datanya. Makanya nanti kalau praktek menulis, teman-teman mungkin tidak bisa menuliskan ulang dari proposal, karena kalau proposal itu baru rencana. Kalau ini sudah punya datanya, sudah hasil studi, baik itu di lapangan atau studi pustaka, karena nanti ada subbab yang namanya hasil dan pembahasan. Lalu bagaimana caranya kita dalam mata kuliah ini membuat latihan menulis artikel ilmiah? Saya akan menyarankan teman-teman menulis artikel ilmiah yang bahannya diambil dari tugas mata kuliah etnografi. Karena teman-teman melakukan studi etnografi, tugas etnografi itu ya, UAS etnografi itu kan teman-teman pergi ke lapangan. Itu berarti teman-teman sudah punya data, sudah punya hasil dari kajian, meskipun tidak ditulis dalam satu laporan penelitian yang ini ya, yang besar gitu, tapi lebih ke kayak mini report gitu, laporan kecil. Nah, nanti dalam menulis artikel ilmiah, karena nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan praktek penulisan ya, itu gunakan data itu. Gunakan hasil penelitian lapangan teman-teman ketika melakukan penelitian etnografi ya di semester yang lalu. Jadi kalau saya itu lebih suka cukup gitu. Nah, kemarin waktu kuliah etnografi sudah ada hasil dari penelitian lapangan, datanya sudah punya. Nah, nanti data-data itulah yang akan dibuat, dituliskan untuk sebagai bahan artikel ilmiah ya. Bersifat ilmiah dan sistematis, mungkin ini sudah dijelaskan ya di awal-awal perkuliahan, apa yang dimaksud ilmiah, apa yang dimaksud sistematis, karena bahasan saya masih banyak, jadi saya tidak akan terlalu banyak lagi menjelaskan apa sih ilmiah itu, apa sih sistematis, karena harusnya sudah di awal pertemuan ya.
Kemudian tadi sudah saya jelaskan bahwa artikel ilmiah itu mengkomunikasikan gagasan atau temuan penting untuk diketahui oleh pembaca. Jadi teman-teman, kalau kita itu meneliti ya, baik itu hasilnya adalah berupa skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, tidak ditulis dalam bentuk artikel ilmiah itu hanya akan ditaruh di perpustakaan, berdebu, nggak ada orang baca. Berapa banyak penelitian-penelitian yang hanya tersimpan di sudut-sudut perpustakaan yang berdebu dan akhirnya mungkin suatu saat dibuang. Padahal itu adalah hasil kerja keras kita selama berbulan-bulan misalnya melakukan penelitian. Nah, cara kita memberitahukan kepada orang, kepada masyarakat luas bahwa saya sudah meneliti sesuatu yang penting, itu cara menyampaikannya melalui artikel ilmiah. Jadi artikel ilmiah ini sarana komunikasi ya, tadi sarana komunikasi seorang ilmuwan. Jadi kalau di kalangan akademisi itu begini, kalau kita mau tahu apa hal-hal terbaru yang ada di bidang ilmu kita, tren terbarunya apa, kemudian hasil penelitian-penelitian terbaru tentang apa, itu mencarinya itu di artikel ilmiah, bukan di buku. Karena kalau orang nulis buku, mungkin buku itu ditulis hasil, kadang-kadang ada yang buku itu ditulis dari hasil penelitian yang udah lama gitu ya. Kalau artikel ilmiah itu harus selalu baru. Dan penelitian-penelitian terbaru adanya di artikel ilmiah. Jadi sebenarnya artikel ilmiah itu menjadi semacam ruang diskursusnya, ruang diskusinya para ilmuwan menyampaikan temuan-temuan terbarunya. Jadi sekarang itu sebenarnya trennya adalah termasuk ketika mengajar itu ya, bahan-bahan perkuliahan itu penting diambil dari artikel ilmiah sebenarnya, karena itulah yang menjadi kayak kebaruan atau hal-hal baru yang ada dalam ilmu pengetahuan itu ada di sana. Kalau kita ngajarin ada ya, banyak sih, termasuk saya sendiri mungkin masih seperti itu. Kalau ngajar tuh dari buku tuh bukunya juga yang sudah tahun-tahun berapa gitu ya, yang udah lama sekali. Padahal itu buku itu ditulis pada waktu tuh ya, meskipun buku tuh selalu relevan, tetapi tren keilmuan yang terbaru itu adanya di artikel ilmiah gitu. Jadi kalau di Barat misalnya, kalau pengalaman saya dulu juga di luar negeri, kalau kita kuliah, itu pasti kita itu disuruh baca banyak sekali artikel ilmiah. Buku-buku iya, terutama buku-buku yang sangat teoritis, yang ini ya, yang menjadi babon gitu, yang menjadi kayak pedoman, itu pasti harus dibaca. Tetapi banyak juga kita itu kalau kuliah referensinya artikel ilmiah itu banyak sekali itu. Itu kan tapi artikel ilmiah yang harus dipelajari pun tidak harus selalu yang terbaru ya. Bisa juga artikel-artikel yang relevan yang terbitnya udah lama gitu. Tetapi isu-isu terbaru di artikel keilmuan itu biasanya kalau menulis artikel ilmiah biasanya disarankan mengutip 10 tahun terakhir referensi itu. Jadi referensinya yang berasal dari 10 tahun terakhir. Berarti kalau kita sekarang 2001, disarankan referensi itu dari 2010 ke sini. Karena itu yang punya nilai kebaruan, yang masih kajian-kajian terbaru. Biasanya kalau menulis daftar tinjauan pustaka gitu ya, itu disarankan seperti itu. Walaupun tentu saja tulisan-tulisan lama masih banyak yang juga sangat berguna untuk kita baca dan kita pakai juga nggak apa-apa, cuma disarankan gitu ya, disarankan tuh berarti kita sebaiknya menggunakan referensi atau sumber-sumber yang berasal dari 10 tahun terakhir. Kalau di artikel ilmiah para pengelola jurnal biasanya ada ketentuan itu, dan itu ketentuannya umum di mana-mana, bahwa kalau kita menulis artikel ilmiah referensinya 80% itu dari, kalau misalnya kita punya referensi di daftar pustaka ada 20, berarti 80% dari 20 itu berapa? Itu dari 10 tahun terakhir. Misalnya kayak gitu ya. Dan itu sih untuk sekarang nggak susah ya, karena dengan online ini kita bisa dengan mudah mencari sumber referensi. Kemudian mengapa kita mahasiswa kok sudah disuruh nulis artikel ilmiah gitu ya? Dulu saya waktu mahasiswa nggak ada kewajiban menulis artikel ilmiah itu. Walaupun saya tetap menulis juga dengan paling di S2 ya, tulisan saya di S2
harus ada artikel ilmiah itu sudah ada keharusan, kewajiban. Dan artikel ilmiah saya di S2 juga dimuat di jurnalnya kampus waktu itu, jurnal S2-nya UGM ya, jurnal saya lupa nama jurnalnya, jurnal sosial humaniora atau apa gitu. Biasanya dipilih dan tulisan saya termasuk yang dimuat di jurnal itu. Nah, sejak tahun 2012 Kemristek Dikti sudah menetapkan wajib hukumnya publikasi artikel ilmiah sebagai syarat lulus mahasiswa, baik itu S1, S2, dan S3. Cuma di ISBI karena yang full kajian itu baru di antropologi budaya saja ya. Kalau di prodi lain kan macam-macam, selain nulis skripsi mereka boleh membuat karya juga, boleh kekaryaan ya, ada penulisan, ada kekaryaan. Kalau di prodi lain, kalau di antropologi budaya itu full kajian, menulis skripsi, full penelitian, sehingga ketentuan kalau saya melihat sepertinya hanya di prodi antropologi saja kewajiban mahasiswa membuat syarat kelulusan. Jadi kalau teman-teman protes, Bu, kok di prodi lain nggak ada tuh syarat wajib lulus pakai artikel ilmiah. Nah, itu karena beda ya, beda karakteristik, beda sifat dari pembelajarannya. Kalau di prodi antropologi kita sudah mengikuti aturan ini yang menjadikan artikel ilmiah itu salah satu syarat lulus. Jadi kalau teman-teman nanti mau sidang, ya sidang skripsi, itu setelah selesai, jadi ketika selesai menulis skripsi itu harus menulis artikel ilmiah. Itulah kenapa saya bilang tadi jangan sampai kelewat ya sesi ini, karena nanti nyesel kalau nggak, karena nanti salah satu syarat lulus Anda itu harus nulis ini gitu kan. Kemudian juga di kurikulumnya KKNI juga ada syarat tentang sertifikat pendamping ijazah ya bagi lulusan perguruan tinggi. Mungkin teman-teman Anda yang lain di prodi lain pendamping ijazah itu misalnya sebagai penari, pelatih, vokalis, pemain musik A, B, C, D gitu, dia punya sertifikat itu. Nah, bagi teman-teman yang di kajian, saya kira menurut saya ya, itu publikasi ilmiah itu menjadi salah satu yang bisa dijadikan nilai plus, nilai tambah untuk nanti sebagai pendamping ijazah. Kalau teman-teman kuliah di luar negeri ya, siapa tahu ya ada yang punya cita-cita S2 di luar negeri. Kalau kita mau kuliah ke luar negeri, itu salah satu syarat saat daftar itu berapa publikasi yang sudah ditulis. Itu mau S2 aja udah ditanya publikasi, padahal mungkin S1 itu kan publikasinya masih belum banyak gitu ya, atau bahkan belum pernah misalnya. Tetapi kalau di luar negeri itu ada salah satu nilai yang menjadi nilai tambah yang akan menaikkan poin Anda itu, Anda punya publikasi gitu. Udah pernah nulis berapa kali gitu, itu tuh ada. Jadi terutama kalau mau mengambil S2 yang by riset, kalau di luar negeri, terutama kayak di Australia, di Inggris, di Eropa ya, saya nggak tahu seperti di Amerika gitu. Kalau kayak di Australia itu pilihan kuliah itu ada dua, ada namanya by riset. Kalau by riset itu berarti Anda kuliah full riset saja, dan hasil akhirnya merupakan menulis tesis. Itu kadang-kadang nggak ada kelas sama sekali kalau by riset itu. Hanya betul-betul melakukan riset dari sejak masuk kuliah sampai lulus gitu ya. Kalau termasuk PhD itu namanya PhD by riset. Nah, ada juga yang pilihan kedua itu namanya apa ya? Saya lupa istilahnya, tapi itu S2 yang hanya by course. Jadi by course itu ambil kuliah aja, ambil kuliah di kelas. Nanti nilai akhirnya diakumulasi dari tugas-tugas yang dilakukan di kelas, tidak ada kewajiban menulis tesis. Tapi ada program ditawarkan namanya mini tesis. Mini tesis itu melakukan penelitian dengan menulis tesisnya yang tidak setebal by riset tadi. Jadi dia hanya misalnya 30.000 kata gitu ya. Itu hanya untuk ini aja gambaran bahwa menulis artikel ilmiah itu penting banget untuk sekarang ini. Karena paradigma itu sudah bergeser. Dulu mahasiswa anak kuliah itu ya kuliah aja gitu kan. Sekarang kewajibannya bertambah, kompetensinya mau ditingkatkan supaya daya saingnya juga meningkat, kira-kira begitu ya.
Jadi itu sudah menjadi syarat bagi mahasiswa di antropologi, sehingga mata kuliah ini sangat penting. Terus tadi ini sudah dijelaskan bahwa publikasi ilmiah itu ruang menyampaikan gagasan bagi kalangan akademik, sehingga apa yang ditelitinya, apa yang ditulisnya diketahui oleh banyak orang gitu ya. Nah, jadi ini tujuan menulis artikel ilmiah. Pertama, untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu. Kan kalau kita meneliti itu menemukan sesuatu yang baru gitu ya. Kalau kita meneliti, kita punya sesuatu yang baru. Nah, unsur kebaruan ini memberikan kontribusi. Jadi kalau teman-teman nulis publikasi ilmiah, nulis skripsi dan nanti ada artikel ilmiah, itu tuh teman-teman itu turut berkontribusi. Misalnya di bidang ilmu antropologi yang tadinya kajian tentang apa misalnya ya, itu tidak banyak atau masih sedikit atau mungkin belum ada penelitian tentang itu, dengan adanya penelitian teman-teman lalu dipublikasikan, itu memberikan kontribusi. Jadinya ilmu di antropologi semakin berkembang, misalnya gitu ya. Harus memiliki unsur kebaruan itu sudah pasti, jadi harus ada unsur yang barunya. Makanya kalau kita penelitian itu harus ada penelitian terdahulu ya, menjelaskan penelitian-penelitian yang sudah ada, yang terkait topik yang kita bahas, lalu kita menjelaskan di mana gap. Gap itu ini di mana bedanya penelitian kita dengan penelitian yang lain. Nah, bedanya itulah yang membuat penelitian kita itu punya unsur kebaruan. Ada nilai hal baru yang belum dilakukan oleh orang lain. Itulah kenapa itu disebut kontribusi kepada perkembangan ilmu. Karena ada hal baru dalam penelitian kita. Perkembangan ilmu mutakhir hanya dapat ditemukan di artikel di jurnal bereputasi nasional atau internasional terbitan mutakhir. Ini tadi udah saya ceritakan ya. Kemudian penelitian kajian yang dilakukan harus berpijak atau inspirasinya berdasarkan pada temuan-temuan yang dipublikasikan di jurnal-jurnal mutakhir sebelumnya. Jadi kalau kita meneliti sesuatu itu jangan pernah berpikir sayalah orang pertama gitu ya. Sayalah satu-satunya yang melakukan penelitian ini. Tidak. Karena justru kita itu harus mengacu kepada apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Penelitian-penelitian yang sudah dikerjakan oleh orang lain. Memang ada yang namanya grounded theory. Misalnya grounded theory itu penelitian yang nggak pakai dasar teoritis, tapi langsung ke lapangan nanti merumuskan teorinya itu hasil lapangan misalnya. Tapi tetap saja kita harus mencari atau berpijak pada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Temuan-temuan yang sudah ada sebelumnya yang sudah dipublikasikan atau diterbitkan di jurnal-jurnal yang mutakhir ya. Yang mutakhir itu berarti yang tadi 10 tahun terakhir. Oke. Hasil penelitian bila tidak dipublikasikan tidak lagi bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Kan suka ada tuh di tulisan teman-teman manfaat penelitian agar apa tuh ya, pokoknya tuh supaya orang tuh jadi tahu apa yang kita tulis gitu kan. Itu kalau teman-teman hanya menuliskan skripsi saja yang itu hanya dibaca oleh penguji dan mungkin ditaruh di perpustakaan itu berdebu, nggak ada yang baca, nggak bermanfaat. Tapi itu maksudnya manfaatnya sedikit, tapi penelitian teman-teman itu lebih bermanfaat lagi ketika dituliskan dalam bentuk artikel ilmiah, dibaca oleh ratusan, bahkan mungkin ribuan orang, bahkan mungkin dengan adanya online jurnal sistem seperti sekarang, orang luar negeri pun bisa baca, gitu kan ya. Sehingga manfaatnya itu lebih terasa bagi orang lain, gitu. Jadi penelitian itu jangan cuma ditulis dalam bentuk laporan, disimpan di perpustakaan, ya nggak ada yang baca. Ada 4 hal penting yang harus ada di dalam artikel ilmiah, ya, yang disebut 4 dimensi penting. Yang pertama, dimensi pertama itu adalah artikel ilmiah itu dimensi hasil pemikiran. Tadi sudah dijelaskan ya, menulis artikel ilmiah mah nggak bisa ngarang gitu, nggak bisa, saya mau nulis gitu. Nulisnya tentang apa ya? Oh, tentang ini saja, lalu nulis enggak. Tapi dia adalah hasil temuan penelitian. Atau kalaupun tidak melakukan penelitian, tapi melakukan misalnya semacam
analisis kritis gitu ya. Jadi misalnya studi pustaka gitu kan, tetap itu kajian juga kan, mencari berbagai referensi, dibaca, dipelajari, lalu dituliskan. Itu bisa. Lalu yang kedua, aspek penting yang harus ada yang harus diperhatikan ya, bukan yang harus diperhatikan ketika menulis artikel ilmiah adalah dimensi bahasa tulis. Karena bahasa tulis itu, tulisan Anda itu menggambarkan bagaimana cara Anda berpikir. Saya ini sudah lama menjadi reviewer jurnal ya. Saya saat ini mungkin ada 7-8 jurnal yang meminta saya untuk menjadi reviewernya mereka, atau istilahnya mitra bestari, jadi orang luar yang diminta oleh sebuah jurnal untuk memeriksa dari artikel-artikel ilmiah yang masuk ke mereka. Jadi kenapa jurnal ilmiah itu tingkat keilmiahannya tinggi? Karena sebelum diterbitkan itu diperiksa dulu sama namanya reviewer. Reviewer itu tugasnya memeriksa apakah artikel itu sudah layak untuk diterbitkan, baik dari sisi isi maupun penulisannya. Kurang peka terhadap penulisan, padahal apa yang kita tulis, jadi kalau teman-teman membaca tulisan orang, itu adalah gambaran wajah pikirannya dia. Jadi cara kita berpikir itu tergambar dalam tulisan. Kalau kita baca tulisan itu enak, berarti ini orang berpikirnya benar, terstruktur, baik gitu ya. Ada orang mungkin cara berpikirnya bagus, begitu menuliskan berantakan. Nah itu juga salah satu hal yang perlu mendapat perhatian ya. Kenapa namanya penulisan artikel ilmiah, harus ada praktek menulis dan lain sebagainya. Termasuk saya sering mengoreksi tulisan teman-teman, tulisan mahasiswa bimbingan saya itu mengoreksi dengan sangat detail. Titik koma itu pasti saya koreksi, karena memang itu penting sekali ya. Kita nggak bisa membaca satu tulisan itu kalau aksara tanda bacanya berantakan aja akan membingungkan orang yang baca gitu. Apalagi banyak typo, banyak salah tulis, itu udah bikin pusing yang baca gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada dimensi sistematika, jadi maksudnya itu adalah unsur pembeda antara bentuk karya tulis artikel dengan karya tulis yang lain. Jadi kalau kita mau membedakan karya tulis ilmiah dengan karya tulis yang lain, kelihatan di sistematikanya. Sistematika artikel ilmiah itu berbeda dengan skripsi, berbeda dengan laporan penelitian, dan lain-lain, itu berbeda ya. Jadi nggak bisa cuma copy paste, ambil dari skripsi, pindahin jadi artikel ilmiah. Tidak, karena ada sistematikanya sendiri. Kemudian yang berikutnya ada dimensi kaidah, jadi ada peraturan yang harus diikuti, yang tadi saya sebut gaya selingkung ya, bukan selingkuh, berasal dari kata lingkung yang artinya lingkungan tertentu, bahasa yang aturan yang berlaku di satu jurnal. Jadi kalau kita itu mau menulis artikel ilmiah, pertama kali itu bukan menulisnya dulu, tetapi mencari selingkung atau mencari aturan guidelines ya, pedoman penulisan yang ada di jurnal tersebut, dan ikutilah aturan-aturan yang ada di situ. Kalau kita menulis ke jurnal, tulisan kita nggak mengikuti aturan yang ada di jurnal tersebut, otomatis akan ditolak ya. Apalagi kalau di jurnal-jurnal yang berreputasi internasional yang sudah sangat ini ya, mereka biasanya jangankan soal tidak mengikuti pedoman ya, kalau tulisan banyak salah aja, banyak typo dan lain sebagainya itu udah dibalikin, nggak akan diterima, misalnya kayak gitu. Jadi semakin tinggi reputasi sebuah jurnal, ada rankingnya ya jurnal itu, semakin ketat mereka itu. Jadi kalau teman-teman baca suatu saat ya, berkesempatan membaca jurnal ilmiah yang reputasinya tinggi, terutama sih rata-rata yang berbahasa Inggris ya. Kalau di luar negeri, publikasi ilmiah tidak akan menemukan typo, itu nggak akan ketemu di publikasi jurnal atau buku ya dalam berbahasa Inggris ada typo, salah ketik, tuh nggak akan ada. Jadi mereka tuh sampai sangat detail kayak gitu. Saya pernah menulis di jurnal internasional, setelah selesai urusan konten, urusan isi ya, perbaikan isi, itu kan ada proses perbaikan gitu dari sisi isinya. Tahap akhir itu perbaikan dari sisi tulisan, maksudnya koreksi-koreksi gitu kan. Kebetulan tulisan saya sih koreksinya tidak banyak karena memang sudah lewat proofreader dan lain sebagainya, sudah dikoreksi terlebih dahulu. Itu mengoreksi satu kata itu aja, mereka ya editornya itu akan
bertanya kepada kita, ini maksudnya, karena kalau mereka langsung koreksi takutnya berubah makna atau apa. Sampai detail sekali, sampai ada nulis ketik salah ketik misalnya, itu akan ditanyakan ini maksudnya apa dan seterusnya. Dan itu tuh bisa bolak-balik 3 kali, hanya memperbaiki tulisan saja. Itu di jurnal-jurnal yang sudah bereputasi internasional yang sangat ini ya, yang sangat tinggi. Biasanya pakai ranking. Nah, jurnal-jurnal ranking yang 1, 2 itu udah luar biasa proses proses penilaiannya. Kalau jurnal-jurnal kita, saya masih sering menemukan banyak sekali salah ketik, banyak sekali meskipun sudah proses review dan lain-lain, masih ada saja gitu ya. Itu juga perlu ketelitian, perlu ini. Jadi teman-teman, kalau nanti saya akan lihatkan beberapa contoh. Saya pernah menulis di jurnal, saya lupa ya jurnal apa ya, mungkin Indonesian Malay World, atau mengirimkan tulisan saya ke jurnal di NUS di Singapura. Itu mereka pedoman penulisannya saja. Pedoman penulisan itu berarti kalau kita misalnya menulis tahun harus bagaimana, menulis titik koma itu digunakannya untuk apa saja, itu pedomannya itu sampai 40 halaman. Kalau jurnal di sini kan paling 1 halaman gitu ya. Ini cara penulisannya, template-nya ada, guidelines-nya seperti ini tuh paling banyak 4 halaman. Itu karena ketika saya menulis mau ngirim ke satu jurnal, saya yang harus pertama yang saya lakukan adalah harus mempelajari selingkungnya, harus mempelajari pedoman dari mereka. Itu jadi cara menulis kutipan itu sudah pasti ya, mereka punya aturan sendiri. Cara menuliskan tahun misalnya, banyak sekali itu sampai 40 halaman. Dan kita itu harus betul-betul secara konsisten mengikuti pedoman mereka gitu ya. Nah itu kan luar biasa, menulis itu butuh telatenan, selain butuh mikirnya yang juga keras gitu. Ini ciri-cirinya, disusun berdasarkan penelitian, betapapun sederhananya penelitian tersebut, jadi hasil penelitian ya. Kemudian objektif, tidak banyak. Jadi kenapa harus pakai referensi? Karena kita kalau menulis artikel ilmiah nggak bisa kayak berdasarkan pemikiran sendiri yang ngawang-ngawang gitu. Yang misalnya pendapat pribadi boleh, tapi kalau menulis artikel ilmiah tuh harus selalu merujuk kepada penelitian-penelitian orang lain gitu kan, pada pendapat yang sudah ditulis orang. Karena kalau kalau orang sudah mempublikasikan karyanya, berarti dia sudah diakui pemikirannya. Nah, yang kita kutip, yang kita acu itu adalah pemikiran orang yang sudah diakui. Pemikiran kita sendiri, kalau kita tulis lalu kita publikasikan, maka pemikiran kita sudah diakui, gitu kan ya. Harus dasari pemikiran ilmiah, logis serta empiris, kemudian harus sistematis, ada susunannya, kayak tadi sudah saya jelaskan ya, mulai judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, semua itu ada aturannya, apa saja yang harus ada di pendahuluan, apa saja yang harus ada di metode, dan seterusnya. Kemudian di cara penomoran juga begitu. Misalnya ada subbab, ada bab pembahasan, ada penomoran subbabnya gitu ya. Nah itu tergantung ke jurnalnya. Tidak semuanya sama. Tidak semua jurnal itu menetapkan aturan kalau nulis bab itu harus pakai misalnya angka Romawi. Itu enggak selalu maksud saya. Jadi itulah kenapa harus selalu membaca gaya selingkung, guidelines, pedoman penulisan dari jurnal tersebut. Harus berdasarkan rujukan atau referensi, karena tulisan ini selalu dilengkapi dengan daftar pustaka ya. Biasanya ya semakin banyak daftar pustakanya itu semakin baik gitu. Tapi bukan berarti isinya kutipan-kutipan semua ya. Nanti mungkin Pak Imam Ahmad sudah memberitahu bagaimana cara mengutip ya, sudah menjelaskan. Kemudian bersifat eksplisit, tidak menggunakan kata-kata ambigu yang tidak relevan dalam tulisan ilmiah. Jadi kalau nulis karya ilmiah itu to the point. Tidak ada kata mungkin. Jangan menulis kata mungkin ya. Barangkali, mungkin itu kata-kata yang tidak jelas dan ambigu. Kalau karya ilmiah itu, teman-teman ya, harus to the point, jangan bulat, jangan berputar-putar gitu ya. Jadi saya dulu sering kalau ya, orang Indonesia itu katanya kalau berbicara itu berputar-putar. Sebenarnya dalam konteks budaya bagus-bagus aja ya, malapah gedang istilahnya. Kalau mau melamar itu pakai pantun dulu gitu kan. Jadi kemana-mana dulu baru nanti tujuan.
Nah, masalahnya pola budaya yang tadi ya, yang banyak kiasannya dan sebagainya, ketika itu diterapkan di artikel penulisan karya ilmiah itu agak sedikit ini nggak cocok. Kalau di artikel ilmiah tuh harus to the point, jangan muter-muter kita kalau nulis gitu kan. Kita langsung saja misalnya penelitian ini atau tulisan ini menjelaskan tentang, nggak kemana-mana dulu. Saya sering kalau membaca jurnal, karena saya editor di pimpinan redaksi di jurnal panggung juga cukup lama ya. Setiap mau terbit tuh pasti saya baca semua. Itu membaca tulisan yang berputar-putar, bulat nggak jelas tuh sering. Jadi itulah kenapa satu apa ya, menulis tuh memang butuh latihan yang nggak pernah selesai. Sampai sekarang pun saya masih belajar gitu, sampai menuliskan apa gagasan yang benar, yang tulisan yang baik dan seterusnya. Sampai tulisan yang bisa diterima oleh jurnal yang berreputasi dan seterusnya, itu sampai sekarang pun saya masih terus belajar. Kemudian memiliki ciri kebahasaan. Nah, bahasa tulisan ilmiah itu sangat-sangat berbeda dengan bahasa lain yang non ilmiah. Tadi ya, harus lugas. Lugas tuh jadi to the point, harus jelas, nggak boleh ambigu, tidak bersayap gitu. Jadi bukan, kalau yang ilmiah tuh bukan menggunakan kalimat bersayap gitu. Kalimat yang apa tuh namanya ya, yang sangat poetis misalnya, tidak. Jadi karya ilmiah harus apa adanya, yang maksudnya langsung bisa ditangkap oleh pembaca gitu. Nah, bahasa ilmiah ini memang tidak mudah ya teman-teman. Apa namanya ya, bahkan ketika saya belajar menulis dalam bahasa Inggris pun, menuliskan karya ilmiah dalam bahasa Inggris tuh Masya Allah luar biasa sulit. Maksud saya belajar bahasa Inggris, saya belajar ini itu segala macam. Saya dapat skor yang juga cukup baik sehingga saya dianggap memadai untuk masuk di sebuah universitas yang termasuk ke 8 jajaran universitas besar di Australia. Tapi ketika menulis disertasi itu banyak ininya juga gitu ya, banyak struggling luar biasa, saya kesulitan dan lain sebagainya karena bahasa karya ilmiah tuh beda banget. Beda dengan saya ngerjain tes TOEFL, saya ngerjain tes apa itu misalnya gitu ya, tes IELTS dan lain-lain. Nah, itulah kenapa teman-teman di mata kuliah ini mau nggak mau ya harus ada praktek menulis gitu. Itu mah udah wajib ya. Kita nggak akan mungkin bisa tiba-tiba jadi penulis hebat kalau tanpa melalui latihan gitu. Makanya saya sudah jelaskan di grup tadi, saya akan menjelaskan yang sifatnya teoritis pada sesi ini. Selanjutnya latihan kayak gitu. Ini sistematikanya penulisan ilmiah, ini umum di semua jurnal, walaupun ada perbedaan sedikit-sedikit, tapi secara umum seperti ini. Ada judul ini tidak boleh panjang-panjang kalau di artikel ya. Maksimal itu 12 kata. Nanti pembahasan tentang judul ada. Ada identitas penulis, jadi dituliskan penulisnya, dan itu kita itu tidak menuliskan gelar. Nama saja. Termasuk kalau di luar negeri, kalau buku-buku teks ya, buku-buku yang sangat bestseller dan lain sebagainya, mereka itu nggak ada menulis identitas gelar di buku itu ya, buku teks, buku apapun itu ya nama saja. Tapi kalau di Indonesia itu buku biar banyak pembacanya itu harus ada gelarnya, profesor, doktor, itu kayak menjadi satu tanda ini yang nulisnya sangat cendekia gitu ya. Jadi tradisinya masih berbeda dengan di Barat yang sudah embel-embel gelar itu bukan sesuatu yang maksudnya dalam dunia keilmuan orang tuh semua sama gitu. Yang diakui adalah ilmunya. Tapi gelar itu adalah satu pengakuan keilmuan juga, tapi administratif aja untuk administrasi urusannya gitu ya. Sehingga makanya iklim akademik di luar negeri itu sangat berbeda karya ilmiah ini gitu ya. Identitas penulis nanti ada contohnya, kemudian ada abstrak, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ini harus ada ya. Kalau tulisan dalam bahasa Inggris biasanya boleh hanya abstraknya bahasa Inggris saja, tidak ada bahasa Indonesia. Nanti pembahasan tentang abstrak akan saya bahas juga secara khusus kenapa itu sangat penting. Judul dan abstrak itu ibarat pintu masuk orang. Jadi orang mau nerusin baca atau enggak tulisan kita itu setelah membaca judul dan abstrak. Itulah kenapa judul dan abstrak itu ya harus bagus dan menarik. Termasuk kata kunci ya. Kata kunci ini
Kalau orang mau mencari tulisan kita di internet, mau googling, itu dituliskan itu dari kata kunci. Itulah kenapa kata kunci itu harus unik. Jangan kata kunci itu terlalu umum. Kata kunci seni, ya kata kunci mah jangan seni gitu ya, karena itu sangat umum. Kata kunci misalnya upacara apa? Misalnya upacara hajat lembur, itu udah termasuk kata kunci yang unik, yang spesifik. Tapi kalau upacara saja itu terlalu umum, nggak akan tulisan kita ditemukan orang, gitu ya. Tapi kalau upacara hajat lembur atau nggak pakai upacara hajat lembur saja, ada banyak penelitian, tapi mungkin penelitian kita akan muncul. Salah satunya dalam mesin pencari, gitu ya. Itu pentingnya kata kunci. Kemudian ada pendahuluan. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu ada disingkatnya namanya IMRAD. IMRAD itu introduction, method, R-nya itu adalah result, analysis, A-nya ini, and D-nya itu discussion. Jadi struktur karya ilmiah ini ada pada IMRAD, introduction, method, result, and discussion. RAD itu result and discussion, gitu ya. Itu struktur pokoknya, struktur utama dari sebuah artikel ilmiah. Jadi nanti pendahuluan isinya apa saja nanti akan dibahas, metode dan seterusnya, hasil pembahasan, kenapa harus hasil penelitian, karena ada di sini ya, kemudian kesimpulan. Dan kalau ada diperlukan ucapan terima kasih bisa. Misalnya penelitian kita didanai oleh satu lembaga, katakanlah oleh pemerintah ya. Misalnya Harry kemarin itu kan mendapat dana mungkin bukan penelitian, tetapi sebenarnya mungkin dari hasil karyanya itu bisa dibuat juga sebagai satu artikel ilmiah gitu ya. Ingin berterima kasih karena yang mendanai adalah misalnya Kemristek Dikti. Nanti di situ bisa acknowledgement namanya ya. Penulis misalnya ingin berterima kasih kepada Kemristek Dikti yang telah mendanai penelitian ini. Atau kalau di ISBI Bandung misalnya penulis berterima kasih kepada LPPM yang sudah mendanai penelitian ini. Tapi jangan penulis berterima kasih kepada kedua orang tua, nggak usah ya, kalau itu mah nggak usah. Tapi mungkin ada orang yang sangat penting yang berjasa di tulisan itu, misalnya saya. Nah, lalu saya meng-acknowledge bahwa saya berterima kasih atau berutang budi kepada si A, si B, si C yang sudah membaca earlier draft of my article misalnya gitu, yang sudah memberikan masukan. Itu bisa ditulis di sini. Kemudian ada daftar pusaka, itu sudah pasti, dan daftar pusakanya harus mengikuti juga pedoman gaya yang ditetapkan ya. Gaya penulisan itu banyak sekali, ada ratusan. Tapi bidang sosial humaniora itu ada beberapa yang umum, diantaranya ada MLE, ada beberapa ya. Tapi saya di ISBI Bandung ketika di jurnal dan juga di antropologi memberikan masukan dan kemudian menjadi ketetapan di situ ya, menggunakan API, kan Psychological Association, APA namanya. Dan yang digunakan di ISBI, bukan di ISBI tapi di Jurnal Panggung dan juga di antropologi adalah APA ini, yang edisi terbaru atau 6th edition. Nanti ada ya pedoman penulisannya. Cara misalnya menuliskan itu kata nama belakang dulu, lalu tahun, lalu ini. Nah, itu tuh ada di style itu. Itu harus diikuti oleh teman-teman. Jadi jangan mengikutinya itu pedoman yang dibuat orang, jangan. Jadi ikutilah pedoman yang ada di situ. Kalau kita di antropologi, ikutilah pedoman yang ada di antropologi. APA, harus APA semua gitu. Jangan campur-campur gitu ya. Itu yang harus juga diperhatikan. Ini beberapa contoh. Kalau teman-teman nanti mau melihat-lihat contoh, saya beri link di sini, ada link jurnalnya ISBI, jurnal Panggung, itu banyak sekali tulisan. Setiap edisi itu ada 9 artikel yang dalam setahun ada 4 kali terbit, berarti 9 kali 4 ada berapa tuh ya? 36. Ada banyak artikel dalam setahun yang terbit di situ. Kemudian saya beri link jurnal Undip, yang ini jurnal mahasiswa. Jurnal mahasiswa di Undip, ini linknya. Lalu nanti saya beri contoh artikel saya yang terbit akhir 2020 lalu, yang terbit di jurnal Mudra, ya, jurnalnya Isi Denpasar. Ini contohnya, ini jurnal mahasiswa ini ya. Dua-duanya ini contoh jurnal mahasiswa yang saya cari di internet. Ada jurnal mahasiswanya UII,
UII di Yogyakarta itu namanya Hazanah, jurnal mahasiswa nih, kelihatan ya. Kemudian ada jurnal mahasiswa di Undip, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Jadi teman-teman itu bagus juga kalau punya inisiasi membuat jurnal mahasiswa. Di Bandung ini masih sangat sedikit. Saya dengar ada di Unpad ya, tapi saya juga belum menemukan linknya. Jadi kalau teman-teman bisa membuat jurnal mahasiswa itu luar biasa sekali ya, keren. Karena penelitian-penelitian mahasiswa itu sekarang kayak waktu akreditasi kemarin, salah satu poin yang dinilai itu berapa publikasi yang dihasilkan oleh mahasiswa gitu. Nah, jadi penting sekali ya teman-teman ya. Ini pembahasan tentang judul ya. Jadi judul pertama harus informatif. Judul harus informatif, mencerminkan isi artikel secara konseptual. Jadi judul itu jangan terlalu panjang kalau artikel ini ya, tapi menjelaskan. Jadi ketika lihat judul, orang tuh tahu, oh dia membahas ini gitu. Makanya judul itu juga informatif tapi juga harus menarik. Memuat variabel atau konsep yang dicakup dalam artikel. Jadi konsep pokoknya ada di judul ya. Misalnya kita penelitian tentang tentang hajat lembur ya, hajat lemburnya muncul di judul gitu kan, karena itu variabel atau konsep yang penting untuk diketahui orang bahwa yang sedang kita bicarakan adalah hajat lembur misalnya gitu ya. Tempat pelaksanaan penelitian tidak dicantumkan dalam judul. Ini bedanya dengan skripsi ya. Kalau di skripsi kita menulis judul itu pasti gini. Kalau di skripsi ya, misalnya di desa kecamatan ini, kabupaten itu gitu ya, lengkap ditulis semua. Kalau di artikel ilmiah itu tidak perlu ditulis. Tempat itu nggak perlu ditulis, tempatnya itu nggak perlu. Lokasi pengumpulan data itu nggak usah ada di judul. Di kecamatan ini, kabupaten ini. Kalau kita lihat artikel ilmiah masih banyak sih yang nulis seperti itu, tapi sebenarnya itu nggak perlu sebenarnya ya. Hindari rumusan judul yang juga bernuansa kelembagaan. Kemudian jurnal yang terakreditasi minimal harus memiliki aspirasi nasional dalam artikel-artikelnya yang tercermin juga di jurnal. Jadi kalau jurnal itu ya teman-teman ada akreditasinya. Akreditasi itu adalah sebuah sistem untuk menilai jurnal itu kredibel apa enggak. Makanya kita nggak mudah. Tulisan dimuat di jurnal itu nggak mudah. Tulisan saya di Leiden itu ya, di jurnal namanya Bredachen Volkerkunde itu jurnal internasional yang umurnya sudah 150 tahun, sudah ada sejak zaman Belanda, jadi saya sangat bersyukur bisa masuk di situ. Itu prosesnya bisa berbulan-bulan, bertahun. Kalau jurnal di luar negeri itu hampir dipastikan bertahun-tahunan, jadi paling cepat 1 tahun baru terbit gitu ya. 1 atau 2 tahun, 2 tahun aja itu masih dianggap normal. Tulisan kita baru terbit setelah 2 tahun itu dianggap normal. Kalau di Indonesia rata-rata antara 3 bulan sampai 1 tahun. Jurnal saya tulisan saya di Isi Denpasar di Mudra itu juga 1 tahun. Itu lebih karena ngantri karena saya nggak ada diminta revisi apapun gitu ya. Tidak ada dikembalikan sedikit pun disuruh revisi, itu nggak ada. Tapi lebih ke antrian. Karena sekarang dosen tuh wajib harus nulis di jurnal gitu. Dan ternyata kewajiban ini sekarang ke mahasiswa juga ya. Mahasiswa juga sekarang harus mulai nulis di jurnal. Termasuk kalau mahasiswa ikut penelitian dengan dosen, itu nanti namanya ikut di publikasinya. Dan sekarang sebenarnya Kemenristekdikti itu sudah mengharuskan penelitian dosen itu melibatkan mahasiswa. Cuma sayangnya di SPI Bandung itu belum diimplementasikan dalam kebijakan gitu ya, bahwa misalnya kalau dosen penelitian harus ada mahasiswanya, itu belum. Tapi dalam penilaian seperti kemarin akreditasi itu ditanya berapa penelitian yang melibatkan mahasiswa gitu. Nah di kita itu tradisi itu masih belum gitu ya. Mudah-mudahan ke depannya semakin banyak mahasiswa mendapat pengalaman penelitian dengan dosen yang salah satunya nanti hasilnya dalam bentuk artikel ilmiah sehingga nama teman-teman itu akan muncul di jurnal-jurnal gitu kan. Gitu. Jadi kalau jadi dosen atau mahasiswa ukuran keren tidaknya itu berapa jurnal yang dimiliki, berapa publikasi yang dimiliki, itu ukurannya tuh. Oke, jurnal ya itu jadi ada akreditasinya. Sekarang itu akreditasi jurnal itu tingkatnya 1 sampai 6. Kalau tingkatnya yang 1 itu umumnya yang sudah jurnal internasional, jadi jurnal kita di Indonesia yang sudah levelnya internasional ada di peringkat 1 ya, Sinta 1.
kalau yang jurnal-jurnal yang nasional, maksudnya dia nasional tapi peringkatnya peringkat 2 itu banyak, diantaranya jurnal panggung itu ada di peringkat Sinta 2 jurnalnya. Nah, jadi semakin baik, semakin keren gitu ya kalau istilah anak sekarang itu kalau kita bisa publikasi jurnal kita tuh di jurnal yang rankingnya tinggi. Karena masuknya susah gitu kan, seleksinya susah, perbaikannya banyak, bolak-balik, bisa ya gitu deh, bikin bosen gitu ya misalnya. Nah, di dalam judul, jauhi kata-kata seperti observasi terhadap pengawatan awal atas penelitian pendahuluan tentang studi perbandingan tentang analisis efek bla bla bla, pengaruh bla bla bla. Itu dihindari, termasuk kalau di artikel ilmiah tuh nggak usah dengan pendekatan apa misalnya. Bla 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 dengan pendekatan strukturalisme fungsional. Nah, itu tuh sebenarnya nggak usah muncul di judul. Kecuali tulisan itu memang teoritis ya, isinya adalah tentang teori itu. Tapi sebenarnya walaupun masih banyak sih tulisan-tulisan di jurnal yang masih seperti itu, pendekatan ini ditulis pendekatannya di judul. Padahal sebenarnya nggak perlu. Tapi masih ada yang memberlakukan itu. Tulisan saya pun ada sih 1-2 yang masih kata pakai pendekatan itu. Judul artikel harus mencerminkan isi, maka judul pada waktu masih menjadi proposal penelitian, tesis, disertasi perlu diubah. Jadi nanti teman-teman kan nulis skripsi, lalu dari skripsi itu dibuat artikel ilmiah. Judulnya jangan persis sama seperti skripsi, karena kalau di skripsi itu masih sangat ini ya, itu tadi masih ada lokasi dan lain-lain. Kalau di artikel ilmiah itu harus to the point, lebih singkat. Karena kalau di proposal mungkin masih berupa rancangan gitu ya. Kemudian inspirasi penulisan judul dicari dari bagian, nah caranya salah satu teknik cara mencari judul untuk artikel ilmiah kita cari dari simpulan, bagian kesimpulan tuh ya. Karena di bagian kesimpulan itu harusnya berisi tentang esensi dari temuan penelitian. Kita bisa cari inspirasinya dari simpulan. Oke. Judul yang baik maksimal 12 kata, dianjurkan dilakukan. Nah, walaupun tadi saya mau ngasih tugas nanti minggu depan harus tulis judul, tapi itu boleh judul yang sementara. Artinya nanti di akhir setelah selesai nulis judulnya berubah boleh, nggak apa-apa ya. Karena sebenarnya kita bisa, karena nggak enak ya kalau nulis nggak ada judul kan nggak enak. Jadi tulis aja dulu judul sementara, nanti setelah selesai artikelnya ternyata judulnya kok tidak ini ya, tidak merepresentasikan isi. Nah, itu boleh nanti diubah judulnya. Kemudian mengungkapkan isi keseluruhan artikel selengkapnya. Si judul itu menggambarkan ya isi dari artikel. Maaf. Kemudian sekali dibaca itu orang akan langsung mengerti isinya. Oh, ini tentang penelitian tentang ini nih, gitu. Itu dari judul. Makanya judul itu ibarat pintu. Orang tuh jadi apa enggak baca tulisan kita tuh dari judulnya. Dan termasuk abstrak ya. Kemudian menarik perhatian calon pembaca tadi sudah, meningkatkan keingintahuan mencari informasi. Jadi kalau kita bikin judul tuh bikin orang penasaran gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi pada kesimpulannya menulis itu adalah sebuah proses. Jadi sehebat apapun seorang penulis, pasti dia melalui proses latihan-latihan yang panjang, praktek-praktek menulis yang juga melelahkan dan mungkin membosankan. Tapi itulah, kenapa sih harus ada nulis ini? Ya kan salah sendiri milih jadi mahasiswa gitu ya. Kalau Anda milih menjadi mahasiswa berarti Anda akan menjadi seorang ilmuwan gitu kan nantinya di akhir. Seorang ilmuwan berarti salah satunya adalah harus memiliki kemampuan menulis karya ilmiah. Kenapa? Ya karena dengan cara menulis karya ilmiah itulah Anda menceritakan kepada orang banyak apa-apa yang sudah dilakukan dari sebuah penelitian. Temuan-temuan baru, perkembangan ilmu, dan lain sebagainya, semuanya dituliskan dalam artikel ilmiah. Gitu. Jadi, setidak mampu apapun, Bu, saya mah nulisnya nggak bisa gitu ya, saya susah cari ide aja, saya susah misalnya gitu. Ya itu nulisnya kewajiban. Kalau mahasiswa itu menulis kewajiban gitu, bukan sunnah, bukan, tapi wajib.
gitu. Dan itu berarti Anda harus melalui proses yang namanya belajar gitu ya. Jangan khawatir bahwa dalam yang namanya orang belajar itu kan ada jatuh-jatuhnya, ya kan, pasti salah dan lain sebagainya, nggak usah khawatir gitu. Dan saya juga tahu Anda itu sedang belajar, jadi nggak mungkin nulis tuh langsung bagus, lalu saya langsung beri nilai, ini harusnya begini kalau nulis, nggak begitu, tapi semuanya adalah proses belajar. Ibarat anak kecil yang belajar jalan, dia jatuh, dia luka, dia segala macam nabrak-nabrak dan lain sebagainya, orang belajar begitu ya. Jadi nggak ada yang namanya orang belajar langsung pinter gitu, kecuali nabi gitu ya, wali atau orang yang diberi anugerah khusus oleh Tuhan, begitu lahir langsung pinter gitu. Tapi hidup itu adalah tentang belajar, jadi jangan pernah takut menulis. Tulislah apa saja yang Anda bisa tulis gitu ya. Ini yang sudah saya posting di grup, tapi ada yang kelewat, jadi nanti akan saya perbaiki. Itu abstraknya belum masuk di sini, dan abstrak akan di bagian akhir, jadi nulis abstrak itu belakangan gitu ya. Mungkin itu untuk materinya. Seluruh tugas dikumpulkan di Google Classroom menggunakan Google Doc. Jadi nanti saya akan mengoreksi, jadi saya akan dengan sangat baik hati ini ya, maksudnya kan ini pekerjaan yang juga tidak mudah, mengoreksi setiap tulisan dan memberi masukan. Dan tulisan itu setiap kali diberi masukan harus diperbaiki. Ini sama seperti kita kalau bimbingan ya. Jadi bimbingan skripsi segala macam tuh kayak gitu sistem yang saya gunakan. Jadi nanti dikoreksi. Hasil koreksian itu harus Anda kumpulkan di pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya itu misalnya pertemuan depan itu ya. Nanti menulis pendahuluan, judul ini tadi sudah dijelaskan ya, boleh sementara ya, boleh nanti di akhir diganti, dan pendahuluan. Saya akan baca, saya koreksi. Mungkin dalam waktu seminggu, misalnya saya tidak punya waktunya nggak cukup untuk koreksi karya dari 57 orang, misalnya, itu mohon maklum ya kalau misalnya telat dan sebagainya, karena itu kan banyak sekali. Nah, nanti di pertemuan 12, koreksian dari saya itu harus Anda perbaiki, dikumpulkan hasil koreksiannya, dan menuliskan bagian berikutnya dari tulisan. Tadi kan ada ya strukturnya, apa saja yang ada di artikel itu, apa saja setelah pendahuluan itu metode misalnya. Nah, berarti di pertemuan berikutnya Anda harus menulis metode, plus koreksian dari pendahuluan. Terus seperti itu sampai nanti di bagian akhir itu mengumpulkan seluruh draft hasil koreksi. Jadi yang sudah saya kasih masukan dan koreksi dari awal pertemuan 11 sampai pertemuan 14 itu berarti 1 bulan ya. Ini sebenarnya kayak klinik coaching. Coaching klinik itu pendampingan penulisan yang ini Anda nggak akan dapatkan dimanapun. Kalau dosen-dosen itu suka ada acara namanya pelatihan penulisan, lalu ada coaching klinik. Tapi coaching kliniknya itu juga tidak sangat detail diberi masukan misalnya. Itu nanti yang meng-coach itu ada ya, misalnya reviewer dari mana yang diundang secara khusus. Tapi itu juga sering tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Jadi saya berharap gitu ya, kesempatan ini digunakan. Ini saya perlu menyediakan waktu yang sangat banyak untuk ini, tetapi karena saya ingin Anda itu belajar dengan baik gitu, dengan benar, yang nanti outputnya juga hasil akhir yang didapat juga bisa benar, bisa baik. Karena gini, tahun lalu setiap pertemuan tugas itu yang ngumpulin hanya mungkin 20%. Ya buat saya mah enak ya, saya ngoreksinya nggak banyak, tapi yang rugi kan Anda. Anda itu dikasih kesempatan supaya saya bimbing tulisannya selama berarti 1 bulan, walaupun nanti bukan hasil yang sempurna, bukan ya, tetapi paling nggak tuh tahu cara menulis yang benar itu seperti apa. Jadi saya harap Anda memanfaatkan setiap sesi tugas itu dengan baik ya. Karena yang rugi sih bukan saya, yang rugi ya Anda sendiri gitu, karena kesempatan ini nggak akan diperoleh dimanapun gitu. Kemudian nanti pertemuan 16 itu adalah UAS, dan UASnya ini adalah hasil artikel ilmiah yang hasil bimbingan dari pertemuan 11 sampai 15. Gitu ya. Jadi sebenarnya di pertemuan 16 ini Anda tinggal memetik buah
Tinggal dapetin nilai aja. Cara penulisannya udah dibimbing dari pertemuan 11 sampai 15 ya. Oke, itu informasi yang pentingnya. Saya mau kasih contoh template jurnal panggung. Nanti lihat ya, mungkin di jurnal Etmika juga sama, tapi Anda nanti kalau menulis boleh pakai ini panduannya. Nanti saya posting di Google Classroom. Di sini ini template jurnal tuh seperti ini ya. Jadi setiap jurnal mereka punya template yang kita harus ikuti. Udah Bu, udah ada. Oh iya. Tadi saya ngomong ininya nggak dikeluarin. Ini template jurnal panggung ya yang ada di ISBI. Saya nggak tahu template jurnal etika kayak gimana. Harusnya sih nggak jauh beda. Judul harus begini. Jadi pedomannya ada di sini semua. Judul artikel harus singkat, jelas, informatif. Maksimum 15 kata, tapi saya sarankan 12 kata maksimum. Huruf yang digunakan ini ukurannya kalau judul ini dan harus bold. Penulis ditulis di sini. Nah, kalau artikel ilmiah itu penulisnya bisa lebih dari satu ya, karena penelitian itu suka tim kan, tim penelitian. Tim peneliti itu harus masuk semua namanya di artikel ilmiah. Nah, kalau teman-teman menulis artikel ilmiah dari skripsi, itu nama pembimbingnya juga akan masuk di dalam penulis, tapi sebagai penulis 2 dan penulis ketiga. Penulis pertamanya tetap nama teman-teman, lalu penulis keduanya adalah pembimbing 1, penulis ketiganya adalah pembimbing 2. Kenapa demikian? Karena artikel ilmiah yang teman-teman hasilkan adalah ada kontribusi dari pembimbing. Karena pembimbing yang mengarahkan, yang memberitahu, dan seterusnya. Kalau dalam artikel ilmiah itu ya, siapapun orang yang berkontribusi terhadap tulisan itu, maka dia bisa menjadi bagian dari penulis. Gitu. Makanya kadang bisa, kalau di Indonesia mungkin dibatasi ya, hanya boleh, saya nggak tahu 3 sampai mungkin ada 5 orang masih boleh apa enggak. Tapi kalau di jurnal di luar negeri itu ada jurnal bidangnya sains ya, bidang pengetahuan eksakta, itu penulisnya bisa puluhan karena mereka kerja satu lab gitu bareng-bareng. Bahkan dulu waktu saya ikut pelatihan itu pernah ada satu jurnal penulisnya itu terbanyak sampai 40 orang atau berapa gitu. Nah, itu sangat jarang. Nah, jadi penulis ditulis di sini nama Anda. Kalau dari skripsi berarti nanti pembimbing masuk semua namanya di sini. Jenis hurufnya ini, ukuran hurufnya ini. Jadi ada ya, itu harus diikuti semua. Kemudian setelah itu tulis program studi fakultas institusinya, kemudian alamat dari institusinya. Kemudian sebenarnya sih tidak telepon ya, karena ini nggak relevan ya. Email saja. Karena telepon ini sangat pribadi, nggak usah masuk di jurnal. Email dari penulisnya, kemudian ukuran hurufnya ini, hurufnya ini. Kemudian abstrak. Jadi kalau tulisan dalam bahasa Indonesia, abstraknya bahasa Inggris dulu. Bahasa Inggris di depan. Ini ukuran tulisannya dan harus bold. Abstrak ini judul, maksudnya judul abstraknya ya, bukan isi dari abstraknya. Isi dari abstraknya seperti ini, dimiringkan dalam bahasa Inggris. Yang dalam bahasa Inggris itu dimiringkan, formatnya sama, hurufnya, ukurannya. Lalu ada kata kunci. Kata kunci di sini, di jurnal ini ditetapkan 3-5. Sebenarnya boleh kata dan boleh frasa ya, nggak harus kata, tapi frasa. Kayak hajat lembur itu kan 2 kata, dia frase. Nah boleh frase itu boleh. Kemudian karena ini bahasa Inggris juga dimiringkan, lalu di bawahnya adalah abstrak bahasa Indonesia. Ini ada ukuran huruf, ada jenis hurufnya, dan bold. Ini maksudnya tulisan ini. Sedangkan untuk isi itu sama ukurannya dengan tadi ya, tapi nggak bold. Platino ukuran 11. Lebar spasinya 1, penulisan kata kunci 3-5 kata atau frasa, panjangnya tidak melebihi 1 baris. Jadi kalau abstrak mah nggak usah dibikin 2 paragraf gitu ya, 1 paragraf aja. Kemudian apa saja yang ada di dalam abstrak harus mencakup namanya state of the art ya. Nanti akan dibahas di lain kesempatan aja apa itu state of the art.
Intinya adalah menjelaskan apa yang menjadi masalah di dalam penelitian itu, latar belakang ya, secara singkat. Lalu tujuan penelitian, metode, hasil, rekomendasi ini mungkin lebih kayak di dalam ini ya, kesimpulan dari tulisannya. Ini pendahuluannya sama, ukuran tulisannya begini, dan seterusnya. Lalu apa saja yang harus ada dalam pendahuluan ini silakan dibaca ya. Terdiri atas latar belakang, tujuan, teori, metode, itu semuanya. Sebenarnya metode sih ada di bagian sendiri ya. Kontribusi hasil penelitian yang digunakan, penulisan keseluruhan menggunakan ini. Atau teman-teman bisa download ya, ini tuh bisa di-download di jurnal, website Jurnal Panggung, mungkin sudah diupdate mungkin karena ini yang tahun 2018. Spasinya 1, jadi kalau ini harus diikuti ya jurnal, ketentuan dari jurnal. Pengutipan sumbernya pakai sistem APA 6 edition, tidak menggunakan catatan kaki. Kalau di Jurnal Panggung, kalau ada keterangan tambahan pakainya EndNote. EndNote atau sebentar ya, ini WA-nya mengganggu, saya keluarin dulu. EndNote atau catatan belakang. Jadi kalau ada keterangan tambahan seperti tadi ya, ada ucapan terima kasih, ada ini, ada info tambahan, itu adanya di belakang tulisan sebelum daftar pustaka. Namanya EndNote atau catatan belakang. Setiap kutipan dalam teks harus dilengkapi dengan sumber, pakai tanda kurung dan seterusnya. Nanti silahkan dipelajari pedoman ini. Kemudian metode, apa saja yang harus dijelaskan dalam metode? Ini ada di sini. Jangan menjelaskan definisi, jangan ditulis penelitian kualitatif adalah. Jangan ya, di metode itu bukan menjelaskan definisi, tapi menjelaskan cara kerja. Bagaimana kita melakukan penelitian. Ukuran hurufnya dan seterusnya ada. Hasil dan pembahasan. Apa saja yang harus ditulis di hasil dan pembahasan? Ada di sini. Silakan nanti dibaca ya. Kalau pakai tabel, pakai gambar, ada ketentuannya. Pakai foto, ada ketentuannya. Dan foto atau gambar atau apapun itu harus dirujuk. Jadi jangan ada foto tapi nggak ada fungsinya, nggak dijelaskan. Itu tuh foto apa tuh nggak ada. Itu sampai sekarang saya membaca artikel nge-review ya, artikel-artikel jurnal di berbagai jurnal yang meminta saya mereview itu sering. Jadi foto, tapi nggak jelasin tuh foto tuh apa kaitannya di tulisan itu tuh, harus jelas ya. Skripsi juga sama, fotonya tuh harus dijelaskan, itu tuh foto apa dan kaitannya dengan riset kita apa gitu. Jadi misalnya dalam gambar tersebut atau apa gitu ya harus dirujuk. Ini contoh kalau tabelnya apa namanya panjang bisa dia kan ini dua apa ini namanya ya dibikinnya bentuknya dua ini begitu. Nah, tapi kalau ada kolom panjang itu boleh kayak gini. Termasuk ukuran dari foto ya, karena ini dulu saya juga yang membuat, tapi saya lupa ya, mungkin sudah harus diperbaiki lagi. Foto ada ukurannya, misalnya foto itu harus DPI-nya berapa, 300 minimal ya, supaya kelihatan. Tapi kalau di sini belum ditulis ketentuan itu sepertinya. Harus disebutkan sumber gambar dan waktu pengambilan gambar, kemudian di simpulan harus ada apa saja, itu ada di sini, ucapan terima kasih, ada daftar pusaka. Nah kalau ada catatan EndNote tadi di sini ya, setelah ucapan terima kasih sebelum daftar pusaka. Kemudian ini ketentuannya, daftar pusaka ya, harus sumber jurnal terbaru 80%, terbitan 10 tahun terakhir. Kalau ini diminta untuk mensitasi jurnal panggung ya, supaya citasinya meningkat. Citasi itu kutipan, jadi semakin banyak dikutip tuh semakin bergengsi, kira-kira gitu ya. Ini contoh penulisannya, menggunakan ukurannya hurufnya 10. Ini contoh penulisannya ya, nama belakang, bla bla bla. Kemudian ada tahun, ada judul. Nah, kalau ngambil tulisan itu dari jurnal, maka ya yang dimiringkan bukan judulnya, tapi yang dimiringkan itu nama jurnalnya, seperti ini. Oke. Termasuk kalau bab buku ya, kalau ngambil tulisan orang dari buku kumpulan tulisan, yang dimiringkan itu bukan judul tulisannya, tapi judul bukunya, kayak gitu.
Itu kalau nulis jurnal contohnya begitu, kalau nulis buku contohnya seperti ini. Kalau nulis buku terjemahan, ini juga ada contohnya, harus menuliskannya bagaimana. Kalau menulis skripsi, tesis, disertasi, ini contohnya ya. Ada semua contohnya. Kalau ngambil dari internet, bagaimana? Ini ada juga contohnya. Kalau berupa artikel ilmiah ya. Tapi biasanya perlu ditambahkan ini, diakses tanggal gitu. Ini nanti akan saya update deh, akan saya perbaharui. Jadi karena ini sudah lama. Kalau bentuk audio, video seperti ini nulisnya. Kalau ada e-book ya, e-book karena sekarang zamannya online, referensi kita banyak ambil online. Cara menuliskannya begini. Jadi harus ada web, alamat webnya, dan harus ada kapan kita mengaksesnya. Kalau ini kan dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Indonesia diakses pada gitu. Ini untuk penulisan website ya, website nulisnya begini, sama diakses dari ini. Nanti saya perbaiki dulu. Kalau misalnya pengarangnya tidak diketahui, ya biasanya dituliskan aja judulnya. Ini kalau dari internet ya, tanggalnya, alamatnya. Lalu tahunnya. Jadi sebenarnya kalau judul tulisan dalam artikel ya, misalnya tidak diketahui, berarti dia menuliskannya TP, kalau nggak salah gitu ya. Kalau ini belum ditulis begitu. Kalau tulisan tidak diketahui tahunnya, ditulis dalam kurungnya TT. Berarti TT itu artinya tanpa tahun. Oke. Itu contohnya dari jurnal panggung. Jadi pedomannya tuh ada di sini ya. Cara menuliskan pendahuluan, cara menuliskan ini itu, dan seterusnya semuanya ada. Itu diikuti. Nanti teman-teman boleh sih kalau mau, atau saya carikan nanti template dari jurnal lainnya. Sebentar ya, saya mau bagikan contoh yang tulisan saya. Walaupun itu ada typo-nya juga, karena sama editor di jurnalnya berarti itu kurang teliti ya.